Selamat pagi. Di sini kami akan mewawancarai Dr. Elizabeth Sintauli. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Rosawi dan teman saya. Dan nama saya Gilang Maulana Siregar. Nah, di sini kami akan memulai pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang akan terjadi jika sistem saraf tidak berfungsi, Dok? Kalau sistem saraf gak berfungsi, nggak bisa ngapain deh posisinya. Kalau ini kan saraf yang mengendalikan otak ya prosesnya. Jadi kalau nggak ada yang pengantarnya, misalnya otak suruh apa ke bagian saraf, itu kan ada saraf perifer yang antar ke tubuh untuk supaya bergerak. Pusat saraf itu otak posisinya. Jadi kalau sistem saraf kita rusak, nggak ada yang bisa kita kerjakan. Ngangkat tangan juga nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi seperti ya kayak lumpuh ya. Bisa kayak lumpuh, bahkan pun kayak orang hidup tapi cuma kayak matanya terbuka tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya, Dok. Terus bagaimana respon tubuh jika bagian dari sistem saraf pusat mengalami gangguan? Kalau sistem saraf pusat terganggu, berarti kalau itu yang bermasalah nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya ya dia bisa misalnya menggerakkan tangan juga nggak bisa posisinya. Baru yang ngangkat tangan ataupun kaki, badan juga nggak bisa digerakin. Itu sih lebih paling nampak kita lihat posisinya. Kalau sistem saraf nggak bisa bekerja, posisinya seperti itu. Seperti kita bisa bilang kasusnya kayak meningitis itu peradangan pada meningen. Meningen itu dari selaput daripada pembungkus otak posisinya kan, itu terganggu dia karena infeksi posisinya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain pada pasien itu, pada pasien meningitis tersebut nggak bisa ya itu, tapi nggak dibilang sadar juga enggak, posisinya seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti seperti hidup tapi nggak bisa bergerak. Kadang pun ada juga sebagian ya koma posisinya. Terus bagaimana jika tubuh tidak dikendalikan oleh sistem saraf? Kalau tubuh tidak dikendalikan sistem saraf, berarti dia kerjanya itu tidak beraturan. Posisinya seperti itu. Jadi kayak kita mau melakukan apa, misalnya kita otak nyampe mau jalan, rupanya dia lari. Seperti itu, lebih namanya nggak dikendalikan, nggak ada yang ngatur. Jadi pasti tubuh kita ini akan gerakannya udah nggak jelas, dari sistem-sistem yang lain tidak akan terkontrol, bisa melakukan ya harusnya. Misalnya kita bilang kayak kedutan atau tremor misalnya, itu kenapa? Karena sistem sarafnya bermasalah. Jadi harusnya dia tidak bergetar tapi bergetar-getar seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tadi rusak ya posisinya, ya kalau rusak kita bakal bermasalah posisinya. Secara gampangnya sih gitu. Terus Dok, kira-kira berapa lama penyakit saraf bisa sembuh? Tergantung kondisi tubuh dan tergantung respon tubuhnya. Kita nggak bisa bilang posisinya oke. Penyakit kita tengok dulu kasus penyakitnya ya. Kalau misalnya kayak saraf terjepit, bisa lah 4 bulanan lah, 3 bulanan seperti itu pun tergantung penyakit, tergantung pasien meminum obat, dan gitu pola hidup si pasien juga mempengaruhi, dan saling membantu lah untuk fisioterapi untuk supaya tubuhnya ada pergerakan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa pastikan ketika saraf bermasalah itu berapa lama, tergantung penyakitnya, tergantung daripada kondisi tubuh seperti itu. Terus Dok, apakah penyakit saraf itu berbahaya? Penyakit saraf dibilang berbahaya posisinya, karena kita bisa bilang itu kalau penyakit saraf ini sesuatu yang masuk menakutkan posisinya. Kenapa? Karena kalau dia bermasalah bisa lama. Saraf itu nggak bisa kita bilang penyakit saraf penyakit saraf cepat selesainya, seperti infeksi kita obatin 3 hari seminggu selesai, nggak. Kalau saraf itu perlu waktu satu. Udah gitu kita bilang kalau misalnya saraf ini penyakit sarafnya kenapa dulu? Apakah dia infeksi ataukah ada dia tumor, ada apa dulu posisinya?
Kalau tumor berarti ceritanya ada massa, tumor tuh massa ya. Jadi kalau ada massa ganggu di mana? Kalau dia ganggu di bagian otak, menghambat pembuluh darah, kita bilang jadi stroke atau apa, posisinya ada yang menghambat jadi cara bekerjanya saraf itu lebih ini lagi, lebih sangat berbahaya. Bahkan pun kita bisa bilang ya meninggal juga bisa, ataupun dia hidup koma nggak sadar seperti itu. Jadi dia penyakitnya itu banyak dok ya? Banyak, kalau kita cerita saraf banyak. Saraf kejepit itu termasuk penyakit saraf. Tumor di otak juga bisa mempengaruhi jadi sarafnya juga terganggu. Kalau saraf seperti itu. Nah, baru ada juga kita posisinya dia sarafnya kenapa? Yang menghantar saraf ini penghantar posisinya. Masalahnya di mana dulu? Gitu. Terus dok, apa yang menyebabkan sistem saraf bisa rusak? Sistem saraf bisa rusak banyak, balik lagi ke pola hidupnya bagaimana mempengaruhi sistem saraf itu. Posisinya sistem saraf dipengaruhi pengantar kan dari udara ya, tubuh kita kan posisinya kalau ada yang menghambat di darah itu juga sistem saraf kita terganggu. Kalau misalnya kolesterol atau kita bisa bilang kalau penimbunan lemak di pada darah juga mengganggu sistem saraf kita posisinya itu. Jadi sistem saraf ini dia ibaratkan kayak jantung hidup juga ya dok ya? Tidak bisa ngapain-ngapain kalau tidak karena sistem saraf. Jadi sistem saraf ini mengantarkan semua posisinya. Jadi kan cerita balik ke sistem saraf ini sel ya yang mengantarkan dari balik lagi dari otak kan, yang pengantarnya kan otak, sistem saraf pusat masuk ke sistem otak bilang ngomong untuk supaya melakukan gerakan, dia gampangnya ke tangan atau apa ya, kita bilang sistem saraf perifernya itu kemana, misalnya ke tangan, berarti masuk dia sistem saraf kerjanya kayak mana, simpatis atau parasimpatis, dari ke situ. Jadi kan kalau misalnya otak langkah menggerakkan masuk ke masuk sistem sadar kan, maksudnya seperti itu, baru masuk ke sistem saraf yang ngantarnya ini kemana, ke jantung juga kayak gitu, ada pengantar-pengantarnya. Jadi ini di tubuh kita ini banyak impuls listrik juga yang untuk mengantarkan itu semua, jadi komponen sistem saraf tersebut itu. Jadi saling berkesinambungan semuanya. Baik dok, kami sudah paham kan. Terima kasih dok atas waktunya yang telah menyediakan tempat ataupun waktu pada saat ini. Sama-sama. Baik, cukup sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.